Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini anak-anak kita akan meneruskan apa yang sudah kita bahas minggu kemarin terkait dengan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data dengan menggunakan histogram. Oke. Kemarin kita sudah bahas tentang mean ya. Mean itu adalah rata-rata, rataan dari sebuah data dengan menggunakan histogram. Ini sekarang kita bahas tentang median anak. Ini saya punya data bentuknya histogram. Ya, ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ingat yang ditulis di atasnya namanya frekuensi ya. Oke. Pertanyaannya adalah median dari data histogram di atas adalah yang ditanya median. Oke. Kalau kita berbicara tentang median anak-anak, maka kita berbicara tentang nilai tengah. Berarti kita harus cari jumlah frekuensinya berapa, tengah-tengahnya terletak di mana. Kita hitung dulu ya jumlah frekuensinya. 2 ditambah 5, 7 ya. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 12, 27. 27 tambah 6, 33. 33 tambah 4, 37. 37 tambah 3, 40. Berarti jumlah frekuensinya adalah 40. Jumlah frekuensinya 40. Setengah dari 40 berapa nak? 20 ya. Oke, kita cari orang ke-20. Terletak di mana dia? 2 tambah 5, 7. 7 ditambah 8, 15. 15 ditambah 12, 27. Oke, berarti orang ke-20 itu terletak di sini. Saya arsir ya. Nah, ini adalah tempat mediannya, anak-anak. Masih tempatnya saja. Yang ditanya adalah nilai mediannya. Oke, kalau sudah tahu tempatnya kita lihat. Nah, tepi bawah kelasnya ini adalah 44,5. Masih ingat ya? Ini adalah tepi bawah kelas. Oke, kemudian ini adalah tepi atas kelas. Ya. Sehingga kalau kita cari berapa ini, kalau tepi bawah kelasnya ini, tepi atas kelasnya ini, berapa intervalnya, maka ini tepi bawah kelasnya adalah 44,5, maka datanya adalah 44,5 ditambah setengah. Ya, berarti 45. Gitu ya. Sampai berapa ini? 49,5 dikurangi setengah. Yang bawah ditambah setengah anak-anak. Yang atas dikurangi setengah, berarti 49. Kita hitung 45 ke 49 berapa? 45. Mainkan jarinya. 45, 46, 47, 48, 49, 5. 45-nya ikut dihitung ya. Oke. Jadi ada 5. Jadi nanti jaraknya, lebarnya kelasnya adalah 5. Oke, sudah selesai anak-anak? Yuk, kita masukkan. Mediannya secara rumus adalah tepi bawah kelas median ditambah C gitu ya. Dikali dengan setengah N, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensinya kelas median. Oke? Tapi bawah kelasnya mana tadi? Sudah tahu kan kita? 44,5 ini tepi bawah kelasnya. Berarti 44,5. Oke. Ditambah C. C-nya tadi berapa anak-anak? 45 ke 49 itu berapa? Tadi berapa? 5 ya. 45, 46, 47, 48, 49. 5. Kita tulis di sini 5. Oke. Dikali dengan setengah N. Setengah dari jumlah datanya adalah 40. Oke. Dikurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi frekuensinya di atas ini kan. Nah, sebelum kelas ini jumlah frekuensinya berapa? Ya ini tambah ini tambah ini. Oke, saya tulis dulu ya. 2 ditambah 5 ditambah 8. Oke, dibagi dengan frekuensinya kelas median. Kelas mediannya kan ini ya. Maka frekuensinya adalah 12. Oh, sudah selesai ini. Tinggal ngitung. Berarti 44,5 ditambah 5 dikali setengah kali 40 berarti 20. Oke, dikurangi dengan 2 ditambah 5 adalah 7 tambah 8, 15. Dibagi dengan 12. Oke, hasilnya adalah 44,5. Ditambah ini 5 nak ya. 5 kali 5, 25. 25 dibagi 12. 25 dibagi 12. Oke, 2 koma ini ya. Berarti 44,5. Ditambah 2, berapa ini? 2 komanya kecil sekali. 25 dibagi 12. 2, 24. Sisa 1, 10. Belum bisa. 100. Ini ada 0 di sini ya. Oke, 100 bagi 12.
12 dikali 8 berapa? 96. Ya, 8 ya. Berarti 12 kali 8, 96. Berarti 4. Sudah, ini terlalu kecil ini. Oke, 2,08. Ya, kita bulatkan dia adalah 2,1. Ya, 2,1. Berarti kita bulatkan 2,1. Karena pilihan gandanya ini satu angka di belakang koma. Berarti hasilnya adalah 44,5 ditambah 2,1. 44,5 ditambah 2,1. Kita tambah berapa ini? 5 dikali 5 tambah 1, 6. 4 ditambah 2, 6. 46,6. Ini hasilnya. Ini adalah mediannya. Selesai. Oke, bisa ya? Bisa. Saya hapus dulu biar kelihatan bersih. Oke, lanjut next. Berikutnya. Nah, sekarang histogram yang berikutnya mencari modus. Modus anak-anak. Ya, gimana? Rumusnya modus? Kalau modus butuh nilai tengah enggak? Enggak butuh. Modus itu cuma butuh nilai paling tinggi, frekuensi paling tinggi di mana. Jadi kalau kita lihat di sini, kelas pertama itu ini, frekuensinya adalah 6. Oke, kelas kedua itu ini, frekuensinya adalah 8. Kelas ketiga itu ini, frekuensinya adalah 14. Kelas keempat itu ini, frekuensinya adalah 12. Kelas kelima itu adalah ini, frekuensinya adalah 10. Nah, kita butuh yang paling tinggi. Berarti kelas modus yang ini, nah, paling tinggi katanya. Oke, paling banyak frekuensinya. Ini kelas modusnya. Oke, modus gimana rumusnya? Tepi bawah kelas modus ditambah C, masih ingat ya? Dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Udah gini aja. Oke, tepi bawah kelas modus ini tepi bawah kelasnya 10,5. Saya tulis 10,5 ditambah C. C dilihat ya. Yuk kita cari C-nya. 10,5 yang sebelah bawah ini. Tepi bawah kelasnya ditambah setengah berarti menjadi 11. Oke. Yang tepi atasnya dikurangi setengah. Jadi 15. Yuk 11 ke 15 dihitung. 11-nya ikut 11. 11, 12, 13, 14, 15. 5 ya. Oke. C-nya berarti 5. D1. Apa D1 itu? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berapa ini selisihnya? 14 dengan 8 selisihnya adalah 6. Ya, tak tulis saja di sini ya. 14 dikurangi 8. Masih ingat selisih ya? Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil anak-anak. Ya, selisih itu enggak ada, selisih negatif enggak ada. Selisih itu yang besar dikurangi kecil. Oke, D1 juga sama dengan yang atas. 14 dikurangi 8. Ditambah D2-nya, yuk. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. 14 dengan 12. Selisihnya berapa? 2. Iya, saya tulis di sini biar tahu dari mana angka 2-nya. 14 dikurangi 12. Nah, begini. Oke, berarti hasilnya adalah 10,5 ditambah 5 dikali 14 kurangi 8 tadi berapa? 6 dibagi ini 6 ditambah 14 ditambah 2 ini adalah, maaf anak-anak, 14 dikurangi 2 ini adalah 2. Ya, berarti hasilnya 10,5 ditambah 5 kali 6, 30 ya. Dibagi dengan 8. Oke, kita bagi dulu 30 dengan 8. 30 dibagi 8 adalah 3. 3 kali 8, 24. Oke, 60, koma ya. 60 dibagi 8. 8 dikali 9. 8 dikali 9 itu adalah 72. Banyak kan ya? 8 kali 8, 64. 8 dikali 7, 56. Oke, 8 kali 7 ya. 56. Sisanya adalah 4. 40 bagi 8, 5. 3,75. Sehingga ini hasilnya adalah 10,5 ditambah 3,75. Oke, berapakah 10,5 ditambah 3,75? Komanya lurus ya kalau penjumlahan ya. 5-nya. 5 tambah 7, 12. Oke, 3 ditambah 1, 4. Nah, 14,25. Ini anak-anak hasilnya. Jadi hasilnya adalah 14,25. Selesai.
Gampang ya? Insya Allah gampang. Ya. Yang penting itu adalah mengerti konsepnya, anak-anak. Jadi soal-soal diputar seperti apapun, kalau kalian ngerti konsepnya, insya Allah bisa. Oke? Modus sudah selesai. Next, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari simpangan rata-rata? Kita masuk ke ukuran penyebaran data dengan menggunakan simpangan rata-rata. Saya tak pakai kursor yang warnanya hitam aja ya. Oke. Sekarang anak-anak terkait dengan simpangan rata-rata masih ingat rumusnya? Simpangan rata-rata sama dengan, yuk, rumusnya sigma dari F1 dikali X1. Ya, masih ingat? Ya, X dikurangi X bar, masih ingat ya? Bentar ya. XI min X bar, ini ya, ada tanda mutlaknya ya, dibagi dengan sigma F. Nah, ini. Oke, kita bisa lihat. Coba dibuka catatanmu, nanti kan tahu itu. Kemarin kita insya Allah sudah bahas tentang ini terkait dengan simpangan rata-rata, mulai dari simpangan rata-rata, kemudian simpangan ragam, kemudian simpangan baku atau yang namanya standar deviasi. Oke. Nah, sekarang berhubung kita cari simpangan, anak-anak bentuknya histogram, kita agak rumit sedikit ini ceritanya. Kita harus tahu dia itu intervalnya di mana. Ya. Ini ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Oke. Di sini 65,5 ditambah setengah, anak. 65,5 kok ditambah setengah jadi berapa? 66. Sip. Kita pakai batas bawah aja ya. 70,5 ditambah setengah berarti 71. Yap. 75,5 ditambah setengah berarti 76. Oke. Kemudian 80 ditambah setengah 81. Oke. 85 ditambah setengah berarti 86. 90 setengah ditambah setengah berarti 91. Sudah nggak ada ya. Nggak ada. Kelas terakhirnya hanya 5 kelas. Ini enggak. Oke, lanjut. Sekarang batas atasnya, anak-anak. Nah, masih ingat kan? Kali ini ditambah setengah. Yang ini kalau ngitungnya dari sini maka dikurangi setengah. 70,5 dikurangi setengah 70. Oke. Ya. 75,5 dikurangi setengah berarti 75. 80,5 dikurangi setengah berarti 80. 85,5 dikurangi setengah berarti 85. 90,5 dikurangi setengah berarti 90. Oke, sekarang frekuensinya. Berapa ini frekuensi kelas pertama? 5 ya? 5. Frekuensi kelas kedua 6. Frekuensi kelas ketiga ini 4 ya? 4. Frekuensi kelas keempat 2. Frekuensi kelas kelima adalah 3. Nah, ini. Oke. Kemudian gimana? Ya kita cari sesuai dengan rumus yang ini. Ya, kita cari nilai tengahnya dulu, anak-anak. Nilai tengahnya 66 ke 70. XI nilai tengah. 66 ke 70. Coba kita cari ya. 66, 67, 68, 69, 70. Mana tengahnya, anak-anak? Ini ya. 68 ya tengahnya. Kita tulis 68. 66, 67, 68. Naik 2 ya. Berarti 71, 72, 73. Oke. 76, 77, 78. Oke. 81, 82, 83. 86, 87, 88. Ini nilai tengahnya. Oke. Kemudian kita cari sekarang nilai tengahnya ini. Kita cari dengan menggunakan XI dikurangi X bar. X barnya belum tahu ya. Kita cari X barnya dulu ya. X barnya gimana? Sebentar. X bar itu apa sih? Rata-rata ya. Kita cari X barnya dulu.
Ini ya, X bar rata-ratanya adalah sigma dari FI dikali XI dibagi dengan sigma F. Nah ini. Oke. Berarti FI dikali XI. Ini dikali ini, nak. Oke. Ya, kita coba dikalikan dulu. Datanya di sini. FI dikali XI. Oke. 5 dikali 68 berapa? 340. 6 dikali 73 438. 4 dikali 78 312. 2 dikali 83 166 ya. 3 dikali 88 264. Nah, ini kok kita jumlah semua dari atas sampai ke bawah, ini adalah 1520. Inilah anak-anak yang dinamakan sigma FI dikali XI. Oke, sehingga dari sini kita bisa cari di sini 1520 dibagi sigma F-nya, dihitung anak-anak dari sini sampai bawah. 5 tambah 6, 11, 11 tambah 4, 15, 15 ditambah 5, 20. Jumlahnya adalah 20. Oke, sehingga ini kalau kita bagi, maka rata-ratanya adalah 15 dibagi 2 itu 7, 12 bagi 2, 76. Rata-ratanya 26, maaf 76 rata-ratanya. Oke, sudah selesai. Sudah, sekarang kita masukkan ke sini. Oke, rata-ratanya 76 ya. Saya tulis di sini biar nggak bingung. Rata-ratanya adalah 76. Oke, sehingga XI dikurangi X bar itu berapa? Oke, XI dikurangi X bar. 68 dikurangi 76. Ini kan minus anak-anak. Ya, 68 dikurangi 68 dikurangi dengan 75 itu 76 itu minus 8. Karena ini ada tanda mutlaknya, maka yang ditulis adalah angka positifnya. Ingat ya. Kemudian 73 dikurangi 76 itu kan min 3. Min 3 minusnya hilang berarti 3. 78 dikurangi 76 2, tidak ada minusnya. 83 dikurangi 76 itu adalah 7. Ya. Kemudian 88 dikurangi 76 itu adalah 12. Ini adalah XI dikurangi X bar. Ya, yang ini anak-anak. Ini. Oke, kemudian dikalikan FI anak-anak. Dikalikan FI ini. Ya, saya tulis sini supaya enak. Mana kursornya tadi? FI dikali XI dikurangi X bar. Oke, FI-nya ini dikali dengan ini. 5 dikali 8, 40. Oke, 6 dikali 3 adalah 18. 4 dikali 2 adalah 8. 2 dikali 7 adalah 14. 3 dikali 12 adalah 36. Ini kok kita tambah 8 tambah 8, 16, 16 ditambah 4, 20, 26, 6. Jumlahnya nyimpen 2 ya. 2 tambah 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 116. Ini adalah sigma dari FI dikali dengan XI min X bar sesuai dengan pertanyaan kita. Sehingga yang ditanya simpangan rata-rata adalah sigma FI dikali XI min X bar dibagi dengan sigma FI. Hasilnya anak-anak, yuk. Ini ya. 116. Oke, 116 dibagi dengan sigma F-nya tadi sudah dihitung 20. Oke, hasilnya adalah berapa? 116 dibagi 20. Kalau ini saya bagi 2 aja 58. Ya. Ini dibagi 2 10. 58 dibagi 10 adalah 5,8. Selesai. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 5,8. Saya bisa. Insya Allah bisa. Ya. Apa yang kita pelajari anak-anak ketika kita serius dan kita ikhlas dalam rangka untuk
apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan, maka kita akan mendapatkan pahala. Oke, semangat. Lanjut next, yang terakhir. Sekarang kalau histogramnya disuruh cari ragam dan simpangan baku bagaimana? Sebetulnya untuk cari ragam dan simpangan baku itu tidak berbeda dengan yang tadi simpangan rata-rata. Kita tampilkan dulu. Masih ingat ya? Yuk, ini adalah nilainya. Oke, ini adalah FI-nya. Siap? Kita masukkan dulu nilai 33,5 ditambah 5. 34. Oke. 42,5 ditambah 5. 43. 51,5 ditambah setengah. Bukan tambah 5, nah tambah setengah ya, maaf ya. Saya ulang. 33,5 ditambah setengah. 34. 42,5 ditambah setengah. 43. 51,5 ditambah setengah. 52. 60,5 ditambah setengah. 61. 69,5 ditambah setengah 70. 78,5 ditambah setengah 79. 87,5 ditambah setengah 88. Oke, sekarang batas atasnya. Batas atasnya dikurangi setengah ya. 42,5 dikurangi setengah 42. 51,5 dikurangi setengah 51. 60,5 dikurangi setengah 60. 69,5 dikurangi setengah berarti 69. Kemudian 78 setengah dikurangi setengah 78. Kemudian 87 78 dikurangi setengah 78. Kemudian yang ini 87 dikurangi setengah berarti 87. Yang terakhir ini kelebihan ya, maaf ya. Datanya cuma 6. Saking semangatnya. Oke, sekarang frekuensinya nah dilihat. Ini frekuensinya berapa? 3 ya. 3, yang kedua 5, saya tulis 3, 5. Yang ketiga 8 ya, frekuensinya 8. Yang keempat 13. Yang kelima 10. Yang keenam berapa ini? 6 ya. Frekuensinya 6. Yes. Sekarang yang dicari adalah ragam. Masih ingat ragam anak-anak? Ragam itu tandanya S kuadrat. Boleh sih, boleh gini ya. Oke. Maka ragam itu sama sebetulnya sama simpangan rata-rata, cuma dia nggak pakai tanda mutlak. Tanda mutlaknya diganti dengan kuadrat. Gini. Nah, gini ya. Per sigma Fi. Ini adalah ragam. Oke, sama-sama ya. Kita harus cari rataannya. Saya tulis di sini aja rumusnya ragam. S kuadrat sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma Fi. Nah, oke. Kita mau nulis di sini rata-ratanya biar cukup. Kita tulis rata-ratanya di sini. Sama ya caranya untuk cari rata-rata. Gimana rata-rata? Kita harus cari nilai tengahnya dulu. Ya, nilai tengahnya dulu kita cari. Yuk. 34 ke 42. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti data yang paling tengah mana? Ini ya, 38. 38. Oke. Jadi ditambah berapa ini? 34, 35, 36, 37, 38. Lompat 4, nah. 34, 1, 2, 3, 4. Lompat 4 ya. Lompat 4 itu berarti ditambah 4. Oke? 43 ditambah 4 berarti 47. Benar ya? 52 ditambah 4 berarti 57. Oh, sorry. 56 ya. 52 tambah 4 itu adalah 56. 56.
Kemudian 61 ditambah 4 itu adalah 65. 70 ditambah 4 itu 74. 79 ditambah 4 itu 83. XI-nya dapat. Kalau kita sudah dapat XI-nya, berarti kita bisa cari rata-ratanya. Oke, masih ingat rata-rata? Rata-rata itu adalah FI dikali XI dibagi F-nya. Oke, F-nya sudah tahu ini, jumlahnya berapa ini? 3 tambah 5, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 13, 29, 29 tambah 7, tambah 10, 39, 39 ditambah 6, 45. Jumlah datanya adalah 45. Ini adalah sigma F-nya, nak. Oke, sekarang ini kita hitung dulu. 3 dikali 38. Berapa 3 dikali 38? 3 dikali 38, 114. Oke. 5 dikali 4, 7 itu adalah 235. 8 dikali 5, 6 itu 448. 13 dikali 6, 5 itu adalah 845. 10 dikali 74 itu adalah 740. 6 dikali 83 itu adalah 498. Oke, sehingga dari sini kita bisa cari. Kita cari rata-ratanya dulu. Bentar. Mana ini? Oke. Yuk. Rata-ratanya sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Oke. FI kali XI ini anak-anak. Sigmanya berarti jumlahnya. Jumlahnya dari FI dikali XI sama dengan, yuk kita jumlah, ada berapa itu? Coba kita jumlah, jumlahnya adalah 2880. Oke, sehingga ini 2880 kita bagi dengan jumlah F-nya adalah 45. Oke, hasilnya itu adalah 64. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian setelah itu kita cari anak-anak. Kita cari XI dikurangi X bar. Dikuadratkan. Ya, ada di sini ya. Nggak cukup ini kayaknya tabelnya nih. XI dikurangi X bar. Saya taruh sebelah sini. XI kali X barnya. Sini ya. Nanti kuadratnya sebelah sini. Oke. Yuk. XI dikurangi X bar. XI-nya adalah 38, X bar-nya adalah 64. Oke. Yuk, 38 dikurangi 64 berapa nih? Minus ya dia ya. Berapa? 64 dikurangi 38. 38 2 40, ini 24, 26. Min 26 dikuadratkan. Ini ya. Oke. Yuk, 47 dikurangi 64, 47 ke 50 itu kan 3. 3 ditambah 14, 17. Saya kuadratkan. Oke. 56 dikurangi 64, ini 4, min 8, kuadrat. Oke. Kemudian 65 dikurangi 64, 1, kuadrat. 74 dikurangi 64, 10, kuadrat. Oke. Kemudian 83 dikurangi 64 itu 64 ke 70 itu kan 6. 6 ditambah 13 berarti 19 kuadrat. Nah, ini anak-anak kuadratnya. Oke. Yuk kita hitung kuadratnya. Berapa ini? Bentar. 26 kuadrat 676. Dari sini ya, 676. Kemudian 17 kuadrat, berapa 17 kuadrat? 289. 8 kuadrat adalah 64. 1 kuadrat itu 1. 10 kuadrat itu 100.
19 kuadrat itu 361. Nah, ini di kuadratnya. Yes ya? Ya, karena tabelnya nggak cukup anak-anak, kita langsung lanjut di sini saja, enggak masalah ya. Oke, berarti S kuadrat. Yuk, FI dikali ini. FI-nya itu ini dikali dengan ini anak-anak. Berarti, yuk, 3 dikali dengan 676. Oke, ditambah dengan 5. Yang kedua, 5. Sebentar. Ya. 5 dikali 289. 5 dikali 289 ditambah 8 dikali 64 ditambah 13 dikali 1 ditambah 10 dikali 100 kurang 1, ini tidak apa-apa ya di bawah ya, ditambah dengan 6 dikali dengan 361 ditambah ini ya. Sebentar, saya hapus dulu sama dengannya. Per ya, per. Oke, sama dengannya di sini. Nah, berapa jumlahnya frekuensinya? Frekuensinya jumlahnya adalah 45. Yes, yuk kita hitung. Berapa ini? Kita hitung. Bentar, saya hitung dulu. Tiga dikali 676 itu adalah 2028. 5 dikali 289 itu 1445. 8 dikali 64 itu adalah 512. 13 dikali 1 itu adalah 13. 100 dikali 10 itu adalah 1000. 6 dikali 361 adalah 2166. Dibagi dengan jumlahnya 45 frekuensinya. Hasilnya sama dengan, ini kalau kita jumlah semua adalah 7164 dibagi dengan 45. Berapa ini hasilnya? 7164 dibagi 45 ini adalah, bentar saya hitung dulu, 7164 dibagi dengan 45. 159,2. Ini anak-anak ragamnya. Ini ragamnya. Ragamnya. Kemudian simpangan bakumnya gimana? Simpangan baku itu S tok ya. Nah, tinggal di akar. Nah, ini di akar. Akar dari 159,2. Nah, tinggal dihitung. Berapakah akar dari 159,2? Nah, hitung dulu akar dari 159,2 sama dengan 12,62. Nah, 12,62. Selesai. Kayaknya rumit sekali ya. Enggak juga anak-anak. Ini adalah latihan buat kalian nanti ketika kalian ada di perguruan tinggi. Nanti insya Allah untuk asesmennya atau penggantinya UNAS, kemungkinan yang keluar adalah histogram, tapi histogram yang dicari median, modus, atau min di awal-awal. Enggak sampai simpangan seperti ini. Oke, tetap semangat ya. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.